Roy Suryo, selamat menjalani proses hukum. Mudah-mudahan akan menjadikan Anda semakin dewasa di dalam bersikap, di dalam bermedsos, di dalam menyampaikan kritik terhadap siapapun. Boleh Anda mengkritik setiap waktu, boleh Anda menyampaikan pesan-pesan kritis, tetapi sekali lagi jangan kritik itu didasari semata-mata atas dasar kebencian. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya menetapkan Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo atau dikenal dengan Roy Suryo sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Sebagaimana kita tahu bahwa Roy Suryo di dalam caption Twitternya memposting foto yang berisi meme bergambar stupa Candi Borobudur dengan wajah yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Roy Suryo mengatakan bahwa itu sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun, menistakan siapapun. Tetapi kelompok agama Buddha terutama menganggap bahwa itu adalah pelecehan, itu menyinggung, menistakan tokoh yang sangat dihormati, yang sangat diagungkan oleh umat Buddhis, yakni Siddhartha Gautama. Karena patung Siddhartha Gautama yang digambarkan berwajah Presiden Joko Widodo itu diartikan sama saja menganggap tokoh suci yang diagungkan oleh umat Buddhis Indonesia ini adalah orang biasa yang setara dengan Presiden Joko Widodo. Ini tentu tidak bisa dibenarkan. Di samping memang secara etika, Roy Suryo ini adalah seorang pakar telematika. Atas dasar keinginan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, yang ia lakukan kemudian dengan cara yang membabi buta, menyerang tanpa alasan. Karena tentu harus diakui bahwa kebebasan berpendapat itu juga tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak orang lain. Kebebasan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan tidak boleh digunakan sebagai dasar alasan untuk melanggar hak orang lain. Karena ada hak pihak lain yang juga harus dilindungi oleh semuanya. Kalau kemudian atas dasar pemeriksaan hari ini, Kepolisian daerah Metro Jaya sudah menetapkan Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo sebagai tersangka. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang lebih memungkinkan agar tindakan-tindakan serupa ini tidak dilakukan oleh orang lain. Setidaknya hukum itu harus ada upaya untuk menciptakan efek jerah. Kalaupun tidak ada trending topik untuk tangkap Roy Suryo, tetapi sekiranya memang ada bukti-bukti yang cukup, alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka aparat kepolisian tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar untuk menangkap atau tidak menangkap, menahan atau tidak menahan, menetapkan atau tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka dan lainnya. Jadi Bang Roy Suryo, ini pesan untuk Anda agar ke depan lebih hati-hati lagi. Apapun, kritik itu bukan sesuatu yang salah. Kritik di dalam negara demokrasi bukan sesuatu yang tabu, tetapi bagaimana kritik ini disampaikan dengan cara yang cerdas dan tidak dengan melanggar hukum. Itu yang terpenting. Dan kalau kemudian Roy Suryo bersikukuh bahwa yang ia lakukan itu sesuatu yang ketidaksengajaan, tidak mungkin. Beliau ini seorang pakar telematika, pegang HP, kemudian mengupload gambar. Ya, saya kira tahu persis, sadar persis bahwa postingan yang ia buat berpotensi untuk menimbulkan keresahan, tetapi ia tetap melakukan. Bahwa kemudian Roy Suryo sudah minta maaf, itu hal lain. Bahkan Roy Suryo sudah menghapus tweets-nya, itu juga hal lain. Sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum itu tetap harus diusut tuntas. Jadi sore ini masih diperiksa dan bukan tidak mungkin atas dasar subjektivitas penyidik bisa saja kemudian penyidik Polda Metro Jaya menahan
Roy Suryo. Karena alasan penyidik untuk menahan seorang tersangka itu memang antara lain satu, ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran mengulangi lagi perbuatannya. Nah, atas dasar ini maka subjektivitas penyidik memiliki kewenangan untuk menahan atau tidak menahan seseorang. Tetapi kalau kasus-kasus penista agama yang lain seperti Ahok misalnya juga ditahan, maka bisa saja, wajar saja kalau kemudian Roy Suryo pun juga harus ditahan. Agar apa yang ia sampaikan, bahwa kemudian nanti ada tudingan dari para cardruners, karena kebetulan Roy Suryo ini seorang muslim, kemudian dianggap Islamofobia, wah itu saya kira tudingan yang mengada-ada. Proses hukum terhadap Roy Suryo adalah proses yang wajar. Dimanapun bumi dipijak, di situ hukum dijunjung tinggi. Tidak boleh kemudian, karena kebetulan Roy Suryo adalah aktivis sebuah partai politik, kemudian ia juga mantan anggota DPR RI, mantan menteri, terus hukum tumpul terhadap dia. Maka kita tunggu, kita masih menunggu. Dan saya yakin, sangat yakin, kepolisian Republik Indonesia ini objektif di dalam menangani kasus. Tidak ada ketakutan apapun untuk menahan atau tidak menahan siapapun. Apapun yang dilakukan oleh kepolisian, kami dukung penuh. Dan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini adalah bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia ini bukan main-main. Kalaupun tidak ada trending topik untuk tangkap Roy Suryo, tetapi sekiranya memang ada bukti-bukti yang cukup, alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka aparat kepolisian tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar untuk menangkap atau tidak menangkap, menahan atau tidak menahan, menetapkan atau tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka dan lainnya. Jadi Bang Roy Suryo, ini pesan untuk Anda agar ke depan lebih hati-hati lagi. Anda seorang berdarah biru dari Trah Mataram, Jawa Tulen. Orang Jawa itu punya filosofi menang tan ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Filosofi-filosofi ini saya kira sekritis apapun Anda harus junjung tinggi. Sampai nyontoh deh sama Pak Jokowi, bagaimana beliau sudah membuktikan karakteristik seorang, membuktikan karakter seorang Jawa Tulen yang Jawani. Roy Suryo, selamat menjalani proses hukum. Mudah-mudahan akan menjadikan Anda semakin dewasa di dalam bersikap, di dalam bermedsos, di dalam menyampaikan kritik terhadap siapapun. Boleh Anda mengkritik setiap waktu, boleh Anda menyampaikan pesan-pesan kritis, tetapi sekali lagi jangan kritik itu didasari semata-mata atas dasar kebencian dan kemudian menafikan nilai-nilai kebenaran. Terima kasih. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.